Tidak terasa 41 minggu sudah kita lewati, kita beribadah secara online. Banyak hal yang kita lewati, namun kita rasakan kasih Tuhan nyata memberi kita damai sejahtera. Mari kita melangkah pasti di tahun baru ini dengan pengharapan penuh kepada Tuhan. Selamat pagi dan shalom kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Selamat mengikuti ibadah tahun baru Jumat 1 Januari 2021. Kami menyapa seluruh jemaat Gereja Kristen Jawa Pondok Gede yang mengikuti ibadah pagi ini bersama keluarga. Selamat bergabung juga kami ucapkan bagi saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online via YouTube GKJ Pondok Gede. Semoga kita semua damai sejahtera dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita mulai ibadah kita pagi ini. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berlitani dari Mazmur 89. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. mari jemaat kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 3 ayat 1 dan 4. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai saudara sekalian di dalam kebenaran dan kasih. Dan menyertai saudara juga.
Marilah kita mawas diri dengan bercermin dari firman-Nya dalam Matius 6 ayat 33 sampai 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, saat kami melihat perjalanan kehidupan kami sepanjang tahun 2020, kami menyadari seringkali kami masih mencari kesenangan diri kami sendiri, kenyamanan dan keamanan diri kami sendiri di tengah wabah ini. Kami masih belum memperhatikan dan mempedulikan sesama, serta mencari kehendak dan kerajaan Allah. Itu semua karena kami masih merasa khawatir akan hari depan kami, melihat pergumulan yang kami hadapi yang begitu berat yang kami rasakan ini ya Bapa. Tolong kami di tahun yang baru ini untuk semakin berserah kepada kuasa Allah dan mau sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan bagi kehidupan kami, serta mempercayakan kehidupan kami hanya di dalam tangan Tuhan. Kami berserah di dalam karya penebusan Yesus Kristus, dan biarlah Roh Kudus yang memampukan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berita anugerah Allah melalui firman-Nya di dalam Ulangan 31 ayatnya yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut,
dan janganlah patah hati. Keluarga Allah, mari kita menoleh pada perjalanan kehidupan kita di tahun 2020 yang begitu berat kita jalani ini. Lihatlah penyertaan Tuhan yang memampukan kita hingga kita bisa sampai di tahun yang baru ini. Maka marilah kita melangkah di tahun 2021 dengan keteguhan hati. Karena Tuhan berjalan bersama dengan kita untuk menghadapi segala situasi kehidupan. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan kesanggupan dari PKJ 244 ayat 1 dan 2. Jemaat yang terkasih, mari sebelum membaca firman Tuhan, kita mohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ketika saat ini kami akan mengawali tahun yang baru di tahun 2021 ini, kami sungguh membutuhkan tuntunan Tuhan supaya kehidupan kami senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Menolong kami untuk bisa menghadapi segala macam pergumulan, menyelesaikan segala macam persoalan yang harus kami hadapi. Memberikan kami keberanian untuk menghadapi segala kerumitan hidup di tahun yang akan datang. Terima kasih ya Bapa. Kini kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Tuhan yang menolong kami supaya kami bisa menerima dan memahaminya. Hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu, mohon Tuhan yang memperlengkapi dan melayakkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini diambil dari kitab Pengkhotbah 3 ayat pertama sampai ke-13. Kitab Pengkhotbah 3 ayat pertama sampai ke-13 yang begini bunyi firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak,
ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, jemaat sekalian, keluarga Allah yang berada di rumah, selamat pagi, shalom. Saudara yang terkasih, pada hari ini tanggal 1 Januari 2021, hari pertama di tahun 2021, kita seolah-olah berada di antara tahun 2020 dan tahun 2021. Karena tahun 2020 telah kita lalui, namun tahun 2021 baru berlangsung beberapa jam. Kita sudah melalui berbagai macam hal di tahun yang lalu, namun di tahun yang akan datang, di tahun 2021 kita masih belum tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan terjadi pada setiap rencana-rencana kita, harapan-harapan, cita-cita kita yang ingin kita lakukan di tahun yang baru ini. Demikian juga kita akan meninggalkan tahun 2020 yang sudah ada di belakang kita dengan segala beban yang pernah kita pikul bersama di tahun yang lalu. Ketika pandemi COVID-19 ini mengungkung kehidupan kita hampir sepanjang tahun 2020. Namun itu semua telah berlalu, tahun 2020. Kita mungkin tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Namun di depan kita, meskipun pandemi masih berlangsung, kita akan terus berjuang di dalam menjalani kehidupan ini bersama dengan Allah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari pertama di tahun 2021 ini, kita akan mencoba belajar dari firman Tuhan, bagaimana kita bisa menerima tahun 2020 dengan segala
pergumulan yang ada, dan bagaimana kita akan menjalani, bagaimana kita akan bersikap ketika melangkah di tahun yang baru ini. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang kita baca dari kitab Pengkhotbah tadi mengajarkan bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Dari 13 ayat yang kita baca, di sana penulis kitab Pengkhotbah menuliskan 7 ayatnya dengan menyampaikan ungkapan yang saling bertolak belakang. Masing-masing ayat ada 2 hal yang bertolak belakang yang kemudian disampaikan oleh penulis kitab Pengkhotbah ini. Dan kalau kita ingat, angka 7 bagi orang Yahudi itu juga sebuah angka yang istimewa. Karena angka 7 dianggap sebagai angka yang utuh, yang sempurna. Maka dari ke-7 ayat yang masing-masing terdapat 2 hal yang saling bertolak belakang. Di sana kita belajar bahwa keutuhan hidup itu terdiri atau dibangun dari hal-hal yang memang bertolak belakang. Ada waktu untuk lahir, tapi ada waktu juga untuk meninggal. Ada waktu untuk merombak, ada waktu juga untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, tapi ada juga waktu kita tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Dan mungkin yang ketika tadi kita membaca firman Tuhan ini, ada satu bagian yang mungkin sangat relevan kita rasakan saat ini. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ketika pandemi ini kita tidak bisa lagi dengan leluasa bersentuhan fisik dengan orang-orang yang kita kenal dengan baik. Kita diminta untuk menahan diri untuk bersentuhan secara fisik. Dari apa yang diungkapkan oleh penulis kitab Pengkhotbah itu mengingatkan kembali kepada kita bahwa kehidupan ini bukan melulu tentang hal-hal yang baik dan menyenangkan, bukan melulu tentang hal-hal yang membuat kita nyaman, atau sebaliknya, kehidupan ini bukan melulu tentang hal-hal yang menyedihkan, bukan melulu tentang hal-hal yang menyakitkan kita. Tapi kehidupan ini terdiri dari 2 hal yang saling bertolak belakang itu. Hal yang baik menurut kita, atau yang baik kita rasakan, atau sebaliknya, kehidupan itu juga terdiri dari hal-hal yang tidak baik yang kita rasakan. Dari kedua hal inilah keutuhan hidup itu bisa terbangun. Maka ketika saat ini kita membaca firman Tuhan di hari pertama di tahun 2021 ini, kita diajak untuk melihat bahwa meskipun di tahun 2020 kita merasakan beban yang begitu berat, mungkin ada di antara kita yang kehilangan pekerjaan, mungkin ada yang di antara kita bisnis atau usahanya terpuruk oleh karena pandemi ini, mengalami berbagai macam kesulitan. Rencana-rencana yang sudah kita rancang bertahun-tahun sebelumnya harus berubah dan menyesuaikan diri dengan keadaan yang terjadi di tahun 2020 yang lalu. Dan juga di antara kita pun ada yang ditinggal oleh orang yang kita kasihi di tahun 2020 yang lalu. Apakah itu berarti bahwa kehidupan kita adalah hidup yang buruk atau hidup yang tidak baik?
Dari firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah ini, kita diingatkan justru bahwa dari tahun yang penuh dengan kesulitan inilah, kita bisa semakin merayakan kehidupan yang lebih utuh. Bahwa kita juga mengalami hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menyusahkan kita, hal-hal yang memberatkan kita. Dan di sanalah kehidupan kita menjadi lebih utuh. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal penting yang diajarkan di dalam kitab Pengkhotbah ini adalah bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Akan tetapi Tuhan akan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya hidup memang tidak selalu menyenangkan, namun juga tidak selalu menyedihkan. Masa lalu memang tidak bisa kita ubah, namun bisa kita terima. Bukan dalam kerangka kita berpangku tangan dan tidak berbuat apa-apa. Namun yang lalu telah kita lalui. Kini kita akan menatap masa depan berjuang untuk masa depan bersama dengan Allah. Setiap orang yang berjuang, tentunya berjuang untuk masa depannya, bukan berjuang untuk masa lalunya. Masa lalu sudah kita tinggalkan dan tidak bisa kita ubah. Kalau tahun 2020 kita merasa terpuruk, jatuh, dan kehilangan banyak hal, itu semua sudah kita lalui. Kini mari kita hayati perjuangan kita di tahun yang baru ini. Karena sebagaimana firman Tuhan juga di dalam kitab Pengkhotbah tadi menyatakan bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia untuk berjuang, untuk bergumul dalam hidupnya, untuk berjerih lelah, memperjuangkan kehidupannya. Di ayat yang ke-10 di sana tadi kita membaca bahwa aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Jadi setiap pekerjaan, setiap kerumitan yang kita hadapi di dalam menjalani hari-hari kita, itu adalah pemberian Tuhan yang harus kita rayakan dan kita syukuri. Terlebih ketika kita melangkah di tahun yang baru, di tahun 2021 ini. Meskipun di tahun yang baru ini kita tidak bisa melihat akan seperti apa jadinya tahun baru ini. Namun memang seperti itulah yang direncanakan, dirancangkan oleh Tuhan. Bahwa memang kita manusia tidak akan pernah bisa menyelami seutuhnya pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kalau kita bertanya-tanya tahun 2021 akan seperti apa? Apakah pandemi COVID-19 akan berakhir? Atau justru tahun ini menjadi semakin parah kondisinya, semakin memprihatinkan? Kalau kita bertanya-tanya seperti itu adalah hal yang wajar, karena memang kita tidak tahu. Berbagai prediksi bisa kita lakukan, berbagai upaya bisa kita lakukan. Tapi hasilnya seperti apa? Sampai sekarang kita belum tahu. Karena kita tidak akan pernah mampu menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Lalu bagaimana kita akan menghadapi atau melangkah di tahun 2021 ini? Percayalah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan memegang kendali atas segala hal di kehidupan ini. Itulah
pengharapan yang menguatkan kita semua untuk melangkah meskipun penuh dengan tanda tanya. Meskipun kita tidak tahu rencana Tuhan untuk diri kita, untuk keluarga kita itu seperti apa. Namun satu hal yang pasti, yang kita imani dengan sepenuh hati, bahwa Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan mendampingi kita di dalam menjalani kehidupan yang memang kita tidak tahu seutuhnya akan terjadi seperti apa. Dan dalam firman Tuhan ini juga kita diingatkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa sekalipun kita menghadapi pergumulan yang begitu berat, Tuhan tidak pernah membiarkan umat-Nya, orang-orang yang dikasihinya itu, hidupnya kesusahan. Karena di sini seperti yang disampaikan firman Tuhan, setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Artinya meskipun nanti di tahun 2021 ini pergumulan kita masih belum selesai, atau bahkan pandemi COVID-19 ini juga masih belum bisa teratasi dengan baik, meskipun mungkin kehidupan rumah tangga kita juga belum membaik juga, mungkin juga di tahun 2021 ini pekerjaan kita juga belum membaik, namun percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan kita sengsara seperti yang kita bayangkan. Karena meskipun kita menghadapi jerih payah, kita harus berjuang, namun Tuhan tetap memberikan makan, minum, dan juga kesenangan di dalam setiap jerih payah kita. Dan itulah yang semestinya kita cari, kita temukan, dan kita syukuri, supaya kita semakin bisa merasakan penyertaan Allah di dalam kehidupan sehari-hari kita di tahun yang baru ini. Dan di sanalah makna dari sebagaimana tema yang kita renungkan dari firman Tuhan ini. Kita akan meniti waktu bersama dengan Allah. Kita akan melangkah menjalani waktu, melangkah di tahun yang baru ini, tidak sendirian, namun bersama dengan Allah yang kita imani, kita yakini memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Walaupun kita tidak bisa melihat dengan seutuhnya pekerjaan Tuhan yang dikerjakannya dari awal sampai akhir, kita tidak bisa melihat, kita hanya bisa mengimani dan percaya bahwa Tuhan akan terus menemani kita. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, marilah kita memasuki tahun 2021 ini bersama dengan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, yang masih tetap memegang kendali atas dunia ini. Dalam setiap rencana kita yang akan kita wujudkan di tahun ini, mari kita berserah kepada Tuhan. Karena untuk segala sesuatu ada waktunya. Dan Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Dalam setiap ketidakmengertian kita, mari kita percaya pada rancangannya yang melampaui akal budi kita. Selamat memasuki tahun 2021. Selamat meniti waktu bersama dengan Allah. Amin.
Jemaat yang terkasih, mari kita kembali bersatu hati di dalam doa menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Kasih, bersyukur ya Bapa atas firman yang telah kami baca dan kami renungkan pada hari pertama di tahun 2021 ini. Kami kembali Tuhan ingatkan bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Bahwa di tahun 2020 yang telah kami lalui, begitu banyak hal yang mungkin mengecewakan kami, membuat kami merasa sedih, karena rencana-rencana kami tidak bisa berjalan sesuai dengan kehendak kami. Namun kami saat ini belajar bahwa justru disitulah keutuhan hidup kami bisa terwujud. Bahwa sekalipun kami mengalami hal-hal yang tidak baik, namun Engkau senantiasa beserta dengan kami. Dan Engkaulah yang mewujudkan keindahan-keindahan hidup kami pada waktu yang Tuhan kehendaki. Tolong dan ajar kami ya Bapa, di tahun yang baru ini, boleh belajar dari tahun yang sudah kami lalui, untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan, berserah atas semua rencana-rencana kami, dan kami letakkan di dalam kuasa Tuhan, bahwa sekalipun rencana kami tidak berjalan sesuai yang kami harapkan, Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan menyertai dalam setiap jerih lelah kami, dalam setiap gumul dan juang yang kami jalani. Kami berdoa bagi setiap kami di tahun yang baru ini, biarlah dalam penyertaan Tuhan. Berkatilah pekerjaan, usaha, studi, aktivitas kami, semuanya tetap Tuhan lindungi dan pelihara kehidupan kami. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa kepadamu ya Allah, bagi pandemi COVID-19 yang hingga saat ini memasuki tahun yang baru masih belum bisa terselesaikan dengan baik. Ya Bapa, kami tidak tahu akan apa yang terjadi di tahun yang baru ini. Namun kami berdoa, memohon dan berharap kepada Tuhan. Kasihanilah kami ya Bapa, umat-Mu ini, yang merasa sangat terkungkung dan merasakan tidak bisa beraktivitas dengan baik, dengan leluasa, dan bahkan merasa takut dan terancam. Berikanlah kami keberanian untuk menghadapi ini dengan segala petunjuk yang sudah kami terima, melalui protokol kesehatan yang harus kami ikuti dan kami jalani dimanapun kami berada, supaya kami tetap bisa terpelihara menjalani kehidupan ini. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa, terkhusus bangsa Indonesia. Tolonglah mereka untuk bisa membuat kebijakan dan juga memperbaiki sistem kesehatan di negara kami ini, supaya bisa menjadi sarana pertolongan Tuhan bagi mereka yang terpapar. Berdoa bagi para tenaga medis dan orang-orang yang berjuang di rumah sakit, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan sertai dan lindungilah. Berdoa bagi para pasien, Tuhan jamah, berikan kekuatan, semangat, dan pengharapan senantiasa. Berdoa bagi mereka yang harus berjuang dengan lebih keras lagi di tengah pandemi ini, oleh karena pekerjaan mereka yang begitu sulit, dan usaha mereka yang juga terbebani oleh pandemi ini. Hadirlah dalam setiap jerih lelah mereka ya Bapa. Kami berdoa juga bagi gereja-Mu dimanapun berada. Sertailah kami untuk tetap mewartakan kasih Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan. Terkhusus bagi GKJ Pondok Gede, ketika kami akan melangkah di tahun yang baru ini ya Bapa, berikanlah kami semangat yang semakin luar biasa lagi untuk mau melayani sesama, mewartakan cinta kasih Tuhan, bahwa Tuhan pun hadir dalam setiap pergumulan manusia.
melalui setiap pertolongan yang bisa kami berikan, melalui setiap pelayanan di Yakonia, dan juga melalui Kespel dan tim lingkungan, kiranya nama-Mu semakin dipermuliakan dan kasih-Mu boleh dirasakan oleh banyak orang. Kami juga berdoa bagi upaya kami dalam memelihara iman jemaat-Mu, jemaat kepunyaan-Mu di gereja ini, melalui pelayanan-pelayanan ibadah yang kami kerjakan bersama dengan tim multimedia, tim musik, dan juga segenap majelis gereja yang kami bahu-membahu untuk bisa mewujud nyatakan ibadah yang bisa memelihara iman jemaat kepunyaan Tuhan, supaya jemaat-Mu semakin dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Demikian juga bagi Komisi Anak yang juga masih terus mengupayakan pemeliharaan iman bagi anak-anak. Tolonglah mereka, berikanlah semangat senantiasa untuk tetap mewujudkan kreasi di dalam membuat atau menyiapkan ibadah anak bagi anak-anak kepunyaan Tuhan. Ya Bapak yang makasih, kami juga berdoa saat ini bagi rencana majelis gereja untuk meneguhkan majelis-majelis yang baru maupun yang masuk dalam periode yang kedua. Engkau yang sertai setiap pribadi yang setelah menyanggupi menerima panggilan pelayanan dari Tuhan. Berikanlah semangat senantiasa, teguhkanlah hatinya untuk terus melayani Engkau, dan berkati juga keluarganya yang terus mendukung. Bagi mereka, para pelayan-Mu, majelis gereja yang sudah lereh di tahun ini, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam pelayanan mereka. Biarlah Tuhan tetap memakai mereka di dalam pelayanan dimanapun mereka berada. Ya Bapak yang makasih, saat ini kami juga berdoa bagi saudara kami yang akan melangsungkan ibadah perneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan, yaitu Saudara Nugroho Purnomo Hanto dan juga Saudari Priscilia Giovanni, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Januari. Tuhan sertailah setiap rencana dan upaya mereka, berkatilah keluarganya, terkhusus bagi keluarga Bapak Pendeta Wurihanto, sertailah jamaahlah bagi yang sedang sakit, peliharalah dan jagailah mereka ya Tuhan. Kami sungguh berharap dapat melaksanakan ibadah peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan ini dengan baik seturut dengan rancangan Tuhan. Demikian juga kami berdoa ya Bapa bagi saudara-saudara kami yang tengah sakit dan dalam proses penyembuhan. Kami berdoa bagi Bapak Sudianto, Ibu Suminah, Ibu Endang Suwanto, Ibu Sikam, Bapak Yus Elia Kristianto, Ibu Dini Sumanto, Bapak Priya Utomo, Bapak Rohadi Sanyoto, Bapak Musdio, Bapak Joni Supriyanto, Bapak Rasmansyah, Bapak Supramono, Bapak Bayu Sutanto, Ibu Herni Agus Sukoco, Saudara Andreas Prasetyo Herlambang, Bapak Kardi Kartoswito, Bapak Guntar Jotobing, Bapak Triyuwono, keluarga Bapak Elisa Suryo Purwonugroho, Ibu Purwanti Miroso, keluarga Bapak Domingus Joko Pamianto, Ibu Titi Asyati Isnianto, Ibu Retnowati, Bapak Herti Sutikno, Bapak Prasetyo Harmojo, keluarga Bapak Jok Sungkono, keluarga Bapak Wak Bayu Virgan Triyatno, Ibu Katarina Yulianti, Ibu Yuliana Lalau, Ibu Erna Andi, Bapak Matmi Karyo, Ibu Louis Sumirah, Bapak Widi Slamet Rianto, Ibu Oktaviani Kundimang, Ibu Norlin Lalau, Ibu Imelda, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang juga tengah bergumul dengan kesehatannya ataupun keterbatasan fisiknya. Tuhan yang hadir menguatkan mereka dan juga keluarga mereka. Kami juga memberserah kepadamu ya Allah atas setiap pergumulan hidup kami, harapan-harapan yang sampai saat ini belum bisa terwujud. Tuhan yang menolong kami dan mendengar doa-doa kami. Untuk pergumulan yang belum bisa kami selesaikan hingga saat ini, Tuhan menolong kami
untuk menghadapi pergumulan ini dengan penyertaan Tuhan. Demikian juga ya Bapa, kami berdoa bagi masyarakat di sekitar gereja Tuhan ini. Biarlah Engkau yang menyertai mereka juga, memelihara kehidupan mereka sebagaimana Engkau memelihara kami. Terima kasih ya Bapa yang Maha Kasih. Kami serahkan seutuhnya kehidupan kami, perjalanan kehidupan kami di tahun yang baru ini, di dalam penyertaan Allah. Kami percaya Engkau beserta dengan kami. Kami akhiri ya Bapa doa kami ini, dengan kami akan menaikkan nyanyian pujian doa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Pasti yang terbaik, walau
Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Jemaat, pagi ini kita akan ada persembahan syukur dan juga persembahan kartu bulanan untuk jemaat yang akan memberikan dalam bentuk cash, bisa diberikan, dimasukkan dalam amplop tertutup dan diserahkan kepada majelis wilayah atau PO kelompok PD. PO akan memberikan tanda terima tanpa membuka amplop persembahan tersebut dan meneruskannya kepada majelis wilayah. Lalu yang kedua, dengan cara transfer ke rekening mandiri atas nama Gereja Kristen Jawa Pondok Gede, dan bukti transfer difoto dan dikirim via WhatsApp ke majelis wilayah atau ke bendahara gereja. Mari kita hantar persembahan kita dengan PKJ 153, pakailah seluruh hidupmu. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita akan bawa persembahan kita hari ini dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2020, sehingga sampai hari ini kami masih mampu berdiri mengucap syukur di hadapan-Mu. Itu semua hanya karena kasih karunia-Mu, bukan hebat dan kuat kami. Ampuni pikiran, sikap, dan perkataan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan yang kami bawa hari ini, dan jadikanlah kami saluran berkat-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk juga mempersembahkan waktu kami, tenaga kami, pikiran kami, dan memberikan hanya yang terbaik kepadamu. Teguhkan hati kami Tuhan untuk tetap setia berpengharapan kepadamu. Inilah doa dan pengharapan kami, hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus kami bawa seluruh doa ini. Amin. Jemaat, marilah kita bersama-sama memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli seperti yang diimani gereja Tuhan di segala tempat dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Keluarga Allah, teruslah melayani baik atau tidak baik waktunya. Teruslah hadir bagi setiap orang yang membutuhkan. Teruslah perjuangkan keadilan dan kebaikan bagi seluruh makhluk. Tuhan mengutus kita. Tuhan pula yang akan meneguhkan, memberkati pelayanan kita. Lakukan dan kerjakanlah di dalam berkat Tuhan. Kini pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Namun
Keluarga Allah yang berbahagia, kita sudah melewati tahun 2020 dengan segala kondisi dan pergumulan yang ada. Kita masih bertahan sampai hari ini, itu karena kemurahan Tuhan. Suka dan duka telah kita lewati bersama. Kita belajar tolong-menolong satu dengan yang lain. Kita menjadikan pergumulan saudara sebagai pergumulan kita. Kita menjadikan syukur saudara menjadi syukur kita. Kini kita telah melewati tahun 2020 dan hari ini kita telah memasuki tahun yang baru pemberian Tuhan. Tahun 2021. Mari kita hadapi bersama-sama bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk semua bentuk persembahan, tenaga, harta, kerelaan, dan pelayanan di tahun 2020. Dan mari kita lanjutkan bersama pelayanan kita di tahun yang baru ini. Seperti Tuhan telah menyertai kita di tahun yang lalu, pasti Dia juga akan menyertai kita di tahun yang akan datang. Pada hari yang indah ini, Majelis GKJ Pondok Gede mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021, Tuhan Yesus memberkati.